Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari raya, hari penampakan Tuhan, atau yang biasa disebut Epifani. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa hari ini kita merayakan hari raya penampakan Tuhan? Mungkin ada yang tahu kenapa kita merayakan hari raya penampakan Tuhan. Kalau kita perhatikan, ada nggak yang aneh dari hari raya penampakan Tuhan ini? Tentu ada yang aneh. Karena kalau kita melihat arti dari penampakan Tuhan itu sendiri, penampakan Tuhan artinya Tuhan yang menampakkan diri atau Tuhan yang memperlihatkan diri. Sedangkan kita tahu Tuhan memperlihatkan diri atau Tuhan menampakkan diri pertama kali kepada kedua orang tuanya, Maria dan Yosef. Dan orang kedua yang ditampakkan adalah para gembala. Kenapa hari raya penampakan Tuhan dirayakan saat ini? Saat Tuhan menampakkan diri kepada para Majus. Bukan dirayakan pada minggu-minggu kemarin, saat Tuhan menampakkan diri kepada kedua orang tuanya, Maria dan Yosef, atau kepada para gembala. Saya tidak tahu persis jawabannya. Mungkin ada yang tahu jawabannya, atau mungkin nanti ada yang bertanya kepada para pastor dan berkomentar di kolom komentar agar bisa dijadikan bahan diskusi kita. Tapi kalau menurut saya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui dahulu siapa itu para Majus. Injil memang tidak menyebutkan berapa jumlah orang Majus yang datang mengunjungi Yesus. Melainkan Injil hanya menyebutkan orang-orang Majus. Artinya mungkin ada beberapa orang Majus yang datang pada saat itu. Tapi Injil hanya menyebutkan bahwa mereka mempersembahkan 3 hadiah untuk Yesus, yaitu emas, dupa, dan mur, atau emas, kemenyan, dan mur. Karena jumlahnya ada 3, maka diandaikan ada 3 orang Majus. Dalam tradisi gereja, mereka dikenal dengan nama Gaspar, Baltasar, dan Melchior. Saya punya patungnya. Yang mana Gaspar, yang mana Baltasar, dan mana yang Melchior? Gaspar, orang yang berkulit hitam dan berumur sudah tua. Baltasar adalah orang yang berkulit sawo matang dan berumur 40 tahunan. Dan Melchior adalah orang yang berkulit putih dan berumur 20 tahunan. Jadi jelas ya, mana yang Gaspar, Baltasar, dan Melchior. Orang-orang Majus adalah orang yang ahli perbintangan. Kalau di zaman sekarang mungkin disebut astronom. Mereka adalah orang yang pandai, kaya, dan punya jabatan. Dan diperkirakan karena warna kulitnya yang berbeda, mereka berasal dari tempat yang beda di timur. Mereka tidak mengenal awalnya. Mereka tidak saling mengenal awalnya. Tapi mereka dituntun oleh bintang yang sama dan bertemu di tempat Herodes. Dan dari penjelasan tadi, karena orang Majus itu berasal dari daerah yang berbeda-beda, seolah-olah Tuhan Yesus ingin menunjukkan dan menampakkan diri ke seluruh dunia, ke seluruh daerah, bukan hanya kepada seluruh Yerusalem saja. Jadi perayaan penampakan Tuhan ini bukan semata-mata
Karena Tuhan pertama kali ingin menampakkan diri ke siapa? Tapi Tuhan ingin menampakkan diri kemana? Dan inilah pertama kalinya Yesus ingin menunjukkan, ingin menampakkan diri ke seluruh dunia. Dan melalui para majus inilah Yesus seolah-olah ingin menugaskan mereka untuk mewartakan kabar gembira bahwa Dia telah lahir, Sang Juru Selamat telah lahir. Saudara-saudari yang terkasih, saat para majus datang dan mempersembahkan 3 hadiah kepada Tuhan, emas, dupa, dan mur. Hadiah ini memiliki makna yang khusus, yakni emas melambangkan Yesus sebagai Raja penguasa semesta alam dan manusia. Dupa melambangkan Yesus sebagai Imam Agung yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan untuk keselamatan manusia. Dan mur yang melambangkan Yesus sebagai manusia biasa yang akan sengsara dan wafat di kayu salib. Para majus mempersembahkan hadiah yang tidak sekedar mahal, tapi juga bermakna dan berguna. Sekarang apa persembahan kita kepada Tuhan kita? Lewat Natal yang boleh kita rayakan setiap tahunnya, kita diajak untuk menjumpai Yesus, melihat penampakan Tuhan. Hanya saja, apa persembahan kita yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah kita mempersembahkan emas? Emas itu bukan sekedar uang kolektor yang banyak, baju yang bagus, atau Natal yang meriah. Tapi juga kita mempersembahkan segala perbuatan baik kita, yang terbaik dari diri kita. Apakah kita mempersembahkan dupa atau doa-doa pertobatan dan ibadat yang tulus? Atau mur dengan segala keberanian kita dalam menderita bersama Yesus dan mempertahankan iman kita? Saudara-saudari yang terkasih, saya tertarik dengan bagian terakhir dari Injil yang dipendengarkan kepada kita hari ini, tentang apa yang dilakukan para majus setelah menjumpai Yesus. Lewat mimpi, mereka diperingatkan supaya jangan kembali kepada Herodes dan pulang ke negerinya melalui jalan lain. Ini menjadi bahan permenungan kita, bahwa setelah kita menjumpai Yesus, setelah kita melihat penampakan Tuhan, kita diajak untuk tidak kembali ke jalan yang sama. Kita diajak untuk tidak kembali ke kebiasaan lama yang buruk, tapi kita harus mencari dan menemukan jalan yang lain, jalan yang terang. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar telah menjumpai Yesus? Apakah lewat Natal ini kita benar-benar melihat penampakan Tuhan? Atau hanya kita menjumpai Yesus karena ada maunya, karena pingin dilihat orang, pingin ikut hura-huranya, ikut meriah suasana Natalnya saja? Atau benar kita telah melihat Tuhan dan tidak kembali ke jalan yang lama? Apakah kita sudah menemukan jalan yang lain? Apakah benar kita sudah melihat penampakan Tuhan? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita merenung.